Hai, kembali lagi di Taman Kebun Dalem. Senang sekali bisa bertemu kembali. Sebenarnya saya tinggal di dalam rumah yang hanya seluas kurang lebih 27 meter persegi, walaupun luas keseluruhan bidang tanah yang saya tinggalin adalah 46 meter persegi. Di bagian depan rumah saya, ini adalah pintu utama untuk masuk ke dalam rumah yang menghadap ke arah selatan, jadi sinar matahari masih bisa masuk ke dalam area ini. Ini menghadap selatan. Di depan adalah teras rumah saya dan ada halaman kecil di mana ada pohon mangga yang sudah berusia kurang lebih 26 atau 27 tahun umurnya, dan sangat besar, sangat masif, tapi tidak mengganggu pondasi rumah. Jadi saya biarkan tetap tumbuh. Berfungsi juga sebagai untuk penahan panas ketika siang hari, jadi cukup memberikan rasa adem. Di pohon mangga ini juga saya tempatkan beberapa tanaman gantung. Kurang lebih ada 8 tanaman gantung dari 8 spesies. Di belakang rumah saya juga ada halaman kecil yang saya sisakan sehingga tidak saya fullkan. Cukup untuk mengakomodasi kesukaan saya, hobi saya untuk menanam. Jadi ada beberapa tanaman produktif di halaman belakang saya, seperti pohon pisang dan pohon lengkeng. Eh, Secara keseluruhan memang saya merasa cukup untuk tinggal di dalam ruangan seluas kurang lebih 27 meter persegi. Ada satu kamar. Dinding ini adalah yang memisahkan ruangan tempat saya tinggal dan satu kamar yang saya sewakan sebagai salah satu uh, income pemasukan saya. Uh, ini adalah ruang transisi yang memang tidak aktif untuk dipergunakan, jadi memang hanya untuk lalu lalang, semacam foyer, atau kalau di Jepang ada budaya untuk melepaskan sepatu sebelum masuk ke dalam ruangan utama. Jadi memang di sini sebenarnya ini adalah kepala tempat tidur yang sudah tidak dipergunakan. Ini tadinya adalah milik kakak saya. Karena tidak dipergunakan, akhirnya memang kepala tempat tidur ini saya lepas dan saya cat ulang, dan saya jadikan untuk saya meletakkan sepatu-sepatu saya. Jadi ketika masuk saya lepas sepatu. Saya nggak tahu ya istilah dari tempat tempat transisi untuk meletakkan sepatu di budaya Jepang, tapi ya ini adalah. Jadi ketika saya masuk, saya lepas sepatu dan saya masuk ke dalam. Ini memang ruangan yang tidak sangat aktif untuk melakukan kegiatan apapun. Jadi memang hanya tempat lalu lalang aja. Dan di sini di atas eh, kepala tempat tidur ini yang saya jadikan sebagai meja konsol, saya letakkan beberapa eh, tanaman. Di sini juga ada. Ini ada sebenarnya di atas ini adalah tangga, karena memang saya memiliki keterbatasan untuk menyimpan tangga airnya. Tangga ini saya tempel di atas dan saya jadikan untuk meletakkan beberapa tanaman gantung. Sedangkan di sebelah sini adalah saya bikin semacam apa ya, rak, satu rak, dan untuk saya letakkan beberapa tanaman. Dan di ujung sana itu juga ada beberapa tempat pot tanaman gantung. Dan proyek yang saya inginkan sebenarnya adalah dinding ini saya ingin jadikan sebagai green wall. Masih banyak ruangan yang bisa saya tempatkan beberapa tanaman, dan walaupun membutuhkan waktu. Saya tidak tahu apakah saya berhasil untuk menjadikan
eh, menjadikan dinding ini sebagai green wall ini sebenarnya meja konsol ini sebenarnya saya ingin geser, saya pindahkan ke sisi sebelah sini, dan dari bawah dinding ini hingga ke atas saya ingin jadikan green wall dan saya tutupi dengan tanaman. Salah satu kendalanya adalah kecukupan sinar matahari yang memang sangat sulit untuk disediakan karena memang ini menghadap ke arah selatan. Di depan juga ada pohon mangga yang cukup menaungi sehingga sinar matahari agak susah. Sedangkan di sini juga tidak ada jendela, jadi memang hanya ada satu pintu, dan sebenarnya pintu ini sudah saya rencananya adalah saya ingin mengganti, jadi seperti ada partisi kayu dan itu saya ganti, contohnya adalah seperti ini. Ya, jadi ini adalah ketika saya tutup pintunya, ini adalah partisi kayu yang saya ganti dengan kaca. Ada 4 yang sudah saya ganti, di bawah 2, ya, di sini 2 dan di atas 2. Ini sebenarnya ingin saya ganti semua, ini semuanya ingin saya ganti kayu-kayu ini dengan kaca sehingga bisa menyediakan kecukupan cahaya untuk tanaman jika memang sisi ini saya ingin jadikan sebagai green wall. Dan salah satu usaha saya untuk menyediakan cahaya adalah dengan memberikan lampu grow light, walaupun sebenarnya saya rasa belum cukup karena memang lampu grow light ini dalam intensitas yang sangat rendah. Saya sudah mencari beberapa kali di toko online lampu grow light yang memiliki intensitas atau daya yang cukup, tapi ternyata memang sangat susah. Jadi untuk sementara memang masih memakai lampu grow light yang kecil, dan bidang pintu ini karena memang tidak ada jendela, hanya ada ventilasi di atas, dan pintu ini rencananya saya ingin ganti partisinya dengan kaca semua sehingga cahaya dari luar bisa masuk. Itu mungkin project saya, apakah saya nanti bisa proyek ini bisa berhasil atau tidak, karena memang ini adalah dinding batu bata polos ini yang belum dipelur, ingin saya jadikan sebagai green wall. Untuk sejauh ini memang tanaman-tanaman yang ada di dalam ruangan foyer ini, katakanlah begitu, memang mengalami kendala dalam pertumbuhan karena tidak cukupnya cahaya. Jadi tanaman-tanaman ini cenderung untuk tumbuh dengan daun-daun yang mengecil. Jadi memang salah satu kebutuhan tanaman untuk tumbuh selain media yang bagus, bernutrisi tinggi, juga adalah cahaya. Jadi memang belum cukup untuk pencahayaannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita lihat bagaimana proyek ini, apakah bisa menjadikan dinding ini green wall atau tidak, tapi memang itu adalah rencananya. Masih banyak sekali bidang ruang yang bisa saya tempatkan dan saya membutuhkan beberapa tanaman lagi mungkin, walaupun dengan keterbatasan dana saya, sehingga mungkin proyek ini juga akan membutuhkan waktu sampai benar-benar tanaman ini menutup keseluruhan dinding ini. Mudah-mudahan saya juga bisa mendapatkan grow light yang cukup sehingga bisa membantu untuk pencahayaan, dan saya bisa mengganti partisi kayu ini dengan kaca sehingga
cahayanya akan cukup. Salah satunya juga adalah dengan menebang beberapa ranting pohon mangga, sehingga sinar matahari ketika, karena ini menghadap selatan ya, jadi ketika sore hari memang cahaya matahari cukup menyorot ke dalam. Itu saja mungkin di dalam keterbatasan ruang ini, di mana saya tinggal yang kurang lebih 27 meter persegi dengan halaman kecil di depan dan halaman belakang yang ada di belakang rumah saya juga kecil. Saya saat ini sudah memiliki kurang lebih 92 spesies tanaman, kurang lebih 95, karena ada beberapa spesies tanaman yang tidak saya ketahui, jadi tidak saya ikutkan dalam 92 tanaman spesies yang ada bersama saya saat ini. Bagaimana nanti kelanjutannya, karena meja konsol ini akan saya pindahkan ke sisi ini, apakah nanti cocok atau tidak, kita lihat selanjutnya. Oke, terima kasih.
banyak tanaman. Walaupun saat ini saya sudah memiliki 92 spesies tanaman dari 35 jenis tanaman, tapi rasanya masih banyak spot-spot atau ruang-ruang di rumah saya yang berluas secara teknis hanya 27 meter persegi untuk menempatkan beberapa tanaman lagi. Memang ini adalah membutuhkan proses karena saya harus membeli atau mengumpulkan tanaman satu demi satu sesuai dengan dana budget jajan tanaman yang saya sediakan setiap bulannya. Saya memang tidak menyediakan dana besar karena disesuaikan dengan penghasilan saya setiap bulannya. Tapi apapun itu saya melakukannya dengan senang hati, dengan ketulusan, keikhlasan, karena saya memang menyukai dan mencintai tanaman. Hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Ya, jadi ini adalah hasilnya kurang lebih. Di sini ada Sansevieria fasciata, ini adalah Artidophora. Di bawah sini ada City Golden, ada Calathea zebrina, Epiphyllum manjula, Epiphyllum enjoy atau City Enjoy, ada Epiphyllum silver, Philodendron ductlord, ini adalah Escinanthus atau lipstick plant, ada Philodendron hydroecium, ada Epiphyllum cebu. Di sini ada Hoya Crimson Princess, ada Syngonium mainlandi, ada lipstick plant, ada Epiphyllum pinnatum atau ekor naga, kemudian ada Maken, ada beberapa yang lainnya lagi, Scindapsus, ada Manjula, ada di sebelah sana ini adalah Monstera adansoni. Jadi memang ada beberapa bagian yang masih kosong yang bisa saya tempatkan beberapa pot tempel ya, pot dinding untuk mengisi ruang-ruang yang kosong. Seperti ini juga, seperti ini ada ruang yang kosong. Jadi memang saya ingin nantinya full. Kemudian di sini ada sisi sebelah kanan ada Epiphyllum amplissimum, ada Spatupillum, ada Scindapsus exotica yang saya sangat suka sekali karena memang bagus, mudah perawatannya juga. Ini ada Philodendron lemon lime atau moonlight, ada City Gading, ada Anthurium radicans, kemudian ada Syngonium Maria Allusion, Syngonium white butterfly. Ini adalah sirih hitam, di atasnya ada sirih merah, kemudian ada golden pothos atau sirih gading, dan ini adalah di sisi ini juga masih kosong yang saya ingin tempelkan beberapa pot lagi supaya bisa memenuhi, sehingga bisa menciptakan green wall kurang lebih seperti itu. Ini juga masih kosong, jadi memang goal saya adalah ingin menciptakan satu green wall yang memberikan nuansa hutan atau nuansa jungle urban gitu ya. Kemudian ini adalah pintunya yang mudah-mudahan bisa saya ganti ini partisi-partisinya dengan kaca semua, sehingga memberikan cahaya supaya bisa lebih masuk lagi. Kemudian di atasnya juga saya bisa nantinya mengganti dengan grow light yang lebih memiliki intensitas yang tinggi, karena saat ini grow lightnya masih
dengan intensitas yang rendah. Kurang lebih seperti itu. Sudah mendapat sedikit kesan hutan, urban jungle-nya, nuansa urban jungle-nya, cuma memang masih banyak lagi. Salah satu inspirasinya adalah dari Summer Rain Oaks, di mana dia adalah seorang YouTuber dari Brooklyn, New York, Amerika. Dia memiliki satu dinding di ruang tempat tidurnya. Sangat bagus sekali. Dari situlah terinspirasi bahwa kita bisa menciptakan urban jungle atau green wall di dalam ruangan dengan bantuan pencahayaan, termasuk dari lampu grow light yang seperti ini. Ya, demikianlah kurang lebih yang bisa kita dapatkan. Hasilnya untuk sementara ini masih banyak lagi tanaman yang mungkin saya kumpulkan satu demi satu. Adalah hasil dari saya memindahkan meja konsol ini yang tadinya berada di sebelah kiri, saya pindahkan ke sebelah kanan sekarang karena saya menginginkan memiliki proyek untuk membangun atau merealisasikan dinding ini menjadi sebuah green wall. Ini adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan waktu, membutuhkan dana juga, karena dengan dana yang terbatas saya tidak bisa untuk sekaligus mewujudkannya, karena memang untuk membeli tanaman juga disesuaikan dengan dana budget yang harus saya sediakan setiap bulannya. Jadi jika saya memiliki uang banyak, tentu saja saya bisa sekaligus langsung membeli beberapa tanaman sekaligus, tetapi karena memang dana yang terbatas, maka saya harus membelinya satu persatu. Mudah-mudahan proyek ini bisa terrealisasikan, walaupun saya tidak tahu mungkin setahun atau 6 bulan kemudian. Cuma saya berharap bahwa memang proyek ini semoga bisa terwujud sesuai dengan keinginan saya, karena memang saya sangat menyukai tanaman dan saya sangat mencintainya. Menjadi suatu inspirasi karena tanaman juga dapat memberikan kita pelajaran. Terima kasih juga kepada Summer Rain Oaks karena sudah memberikan inspirasi kepada saya pribadi untuk lebih mencintai tanaman, lebih peduli kepada tanaman, lebih mengerti dan memahami bagaimana tanaman itu, karena mereka juga adalah makhluk hidup sama seperti kita yang tumbuh besar, berkembang biak juga. Jadi secara prinsip bahwa mereka adalah makhluk hidup seperti kita juga. Jika teman-teman suka dengan video ini, please like, comment, atau subscribe demi berkembangnya channel Taman Kebun Dalem. Saya sangat sekali menghargainya atas partisipasi teman-teman, atas dukungannya, support, kritik, dan saran juga. Saya kira saya bukan seorang ahli dalam hal tanaman, tapi saya seorang plant enthusiast biasa yang ingin sharing, yang ingin selalu belajar, yang ingin selalu berbagi, sama-sama belajar sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi, atau mungkin menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain juga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah menonton episode kali ini. Kita akan update selanjutnya apakah project Green Wall ini bisa terwujud. Mudah-mudahan saya berdoa semoga bisa terwujud. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.
di episode mendatang. Salam.